Tes. Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai. So, Farel, Sinta udah ada ya? Oke, let's start. Saya matiin kamera biar optimizingnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang data visualization. Bisa dibilang ini adalah skill paling dasar yang harus kalian tunjukkan kalau jadi data scientist atau AI engineer ya, bahwa kalau kalian dikasih data, kalian tahu bagaimana menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik, chart ya. Ada banyak tipe chart. Biasanya kita pakai Matplotlib atau Seaborn Library. Kalau kalian masuk ke Seaborn, ya di sini ada code snip-nya ya. Jadi kalian bisa coba pakai data yang disiapin, misalnya fMRI di sini, terus dia plot, ada setting-settingnya. Saya harap hari ini kalian bisa belajar semua plot-plot ini, gimana caranya memplot data dengan Seaborn, menggunakan Python, dan Gen AI, Prompt Engineering. Ini semuanya nggak perlu dihafalin, ya. Jadi yang penting kalian tahu jenis plotnya, apa arti plot tersebut, bagaimana membacanya, dan setelah itu kalian bisa generate code-nya. Ya. Jadi target kita, kalian bisa plotting data atau visualizing data. Biasanya kalau di industri nanti kalian bekerja, mereka require kalian harus bisa bikin dashboard yang cantik-cantik seperti ini. Ada banyak open source, kalian bisa pakai, contohnya Superset. Juga banyak solusi-solusi yang komersial seperti Tableau ataupun Power BI. Konsepnya sama, kalian harus bisa query ke database, understand kolom-kolom di dalam data, dan melakukan plotting. Yang jadi masalah biasanya, banyak yang tidak mengerti esensi atau fundamental dari data visualization. So hari ini saya akan quick run materinya, setelah itu saya serahkan ke teaching assistant untuk kalian bisa latihan ya. Perbanyak latihan supaya kalian tidak kaku pada saat harus bekerja dan harus melakukan data visualization. Oke, pertama kenapa kita harus visualize data? Tentu saja ada pola di dalam data yang kita ingin ceritakan ya. Jadi kita pengen ngeliat secara kognitif kita apa sih polanya dan bagaimana kita bisa bercerita tentang data tersebut. Kalian harus mengerti beberapa fundamental dan prinsipal-prinsipal di dalam chart design supaya nantinya kalian kalau bikin chart itu jadi seperti storytelling ya. So banyak sekali orang yang tidak pernah teredukasi mengenai visualization, data visualization itu akan produce kayak bad atau wrong atau ugly chart seperti ini. Coba kalian lihat kenapa dia wrong, kenapa dia ugly, kenapa dia bad. Ya, tentu saja yang ugly ini ya terlalu banyak warna, kita nggak ngerti buat apa warnanya. Yang wrong ini justru nggak ada dia punya skala vertikal, gimana bacanya gitu. Masa kita harus disuruh normalize sendiri data ini. Yang sebelah kiri, yang terakhir yang bad, ya dia punya skala nilai vertikalnya, tapi beda-beda value-nya, jadi tidak comparable. Ya. So visualization itu science dan art. Ya. Ada estetik, ada logic, systematic di dalamnya yang harus kalian mengerti. Dan kalian harus bisa punya prinsip-prinsip yang kalian terapkan nanti pada saat bikin code atau menggambar chart ya. Kalian harus bisa ngerti konteksnya, kita mau gambar apa, pola apa yang mau ditampilkan, bagaimana kita
kasih visualnya, bagaimana eliminate clutter, bagaimana supaya yang ngelihat fokus. Jadi kayak kita harus mikir seperti kayak desainer yang coba melakukan storytelling secara visual. Oke? Skill ini penting sekali di saat nanti kalian bekerja, kalian bisa nampilkan data sehingga orang lain bisa membaca dengan baik cerita di dalam data tersebut. Oke, basic estetik di dalam chart. Biasanya kalau visualization, maksimum bisa kita lakukan di 3 dimensi. Nggak mungkin kita bisa plot 4 dimensi. Ya. Jadi biasanya juga orang lebih senang di 2 dimensi. Kalau data kalian besar dimensinya, misalnya kalian dapat Excel ada 100 kolom, biasanya kita harus reduksi dimensinya, nanti kita akan belajar dimensionality reduction, bagaimana caranya data yang dimensinya besar kita kecilin, supaya dia masuk ke 2 dimensi, atau masuk ke 3 dimensi, untuk bisa kita visualisasikan. So, untuk 2 dimensi, basic estetiknya adalah pasti ada position X, Y, seperti koordinat kartesian, di mana data akan kita plot terhadap nilai X dan Y. Ada shape, biasanya pakai lingkaran, kotak, dan lain-lain. Ada size-nya dari shape-nya, ada color, ada line width, sama line type. Ini semuanya ada meaning-nya kalau kalian beri meaning atau kalian berikan meaning terhadap estetik-estetik ini ya. Nah, pada saat visualizing data, kalian juga harus lihat tipe-tipe datanya. Numerical, categorical, datetime, text, geospatial, dan probability. Karena setiap tipe data ini pasti ada chart-chart yang sesuai untuk menampilkan data-data tersebut. Ada yang tidak sesuai. Saya kasih contoh, misalnya kalian harus nampilin temperatur di Amerika Serikat ya dalam setahun. Oke? Kira-kira chart mana yang kalian lebih senang lihat di sini? Saya lebih senang melihat yang seperti ini, karena kalau kita ngomong temperatur, saya nggak butuh detail misalnya 80,5 atau 81,3. Saya cuma butuh lihat, kalau kita lihat weather atau kondisi cuaca, kapan sih dia panas, kapan dia dingin, musim dingin ya di Amerika, sehingga chart ini bercerita jauh lebih banyak dibanding kalau saya kasih chart seperti ini. Oke? Jadi pemilihan tipe chart tergantung konteks yang akan kita ceritakan. Ini contoh lagi, misalnya jumlah bahan bakar terhadap mobil. Ya, mobil itu ada horsepower-nya, ada yang 300, 200, 100, ada beratnya, dan ada silindernya. Dengan chart seperti ini, orang jadi bisa melihat ceritanya bahwa kalau misalnya mobilnya horsepower-nya tinggi, ya, which is gambar hijau yang lebih muda di sini, ya, oke, pasti dia punya full efisiensinya rendah, ya. Dia akan consume lebih banyak bahan bakar, ya. Jadi data ini akan bercerita banyak karena desainer dari chart ini itu mengerti estetik, bagaimana dia menggunakan shape, dia menggunakan size, ya, supaya orang bisa dapat cerita dari data. Ada banyak jenis koordinat sistem yang harus kalian pelajarin. Biasanya yang kalian intuitively kenal itu koordinat sistem kartesian ya. X, Y, sumbu tegak lurusnya Y, sumbu datarnya X. Oke, tapi ada data yang tidak bagus kita tampilkan di koordinat sistem seperti itu. Misalnya kalau saya pakai XY untuk nampilin temperatur di San Diego, oke, baik dalam Celsius maupun Fahrenheit, ya kayak gini agak sulit bacanya. Juga pada saat kita nampilin data yang besar, kadang-kadang kita harus scale. Ada linear scale, ada log transform linear scale, kita kasih logaritmik. Karena kalau nggak dikasih logaritmik, nilainya terlalu kecil atau nilainya terlalu besar. Jadi orang juga sulit bacanya. Jadi kita bisa scale sumbu Y supaya dia bisa menampilkan data untuk polanya lebih terlihat. Ya, misalnya kalian punya data ada yang nilainya 10,
100, 1000, 1 juta. Oke? Kalau kalian nggak pakai logaritmik, gimana nampilin sumbu Y kalau dia 1 juta? Agak sulit ya. Oke, saya lanjutkan. Juga ada koordinat sistem yang dimodifikasi supaya dia bisa square root akses misalnya. Jadi yang kita tampilkan di sumbu Y-nya itu akar, nilai akarnya. Dan itu tentu saja butuh alasan kenapa kita harus lakukan akar gitu ya. Kadang-kadang memang ada konteks yang orang lebih senang ngelihat akar dari X dibanding nilai X. Juga ada tipe koordinat yang sirkular. Misalnya tadi, balik lagi soal temperatur, akan lebih indah kalau kita tampilkan dalam circular koordinat, ya, supaya saya bisa bandingkan antara Death Valley, Houston, San Diego, sama Chicago, gimana temperaturnya berubah. Oke, saya lanjut untuk data spasial atau map. Di sini ada banyak tipe data, ya. Karena ini sejarahnya itu dulu kalau pilot ngelihat ke bawah itu beda sama pelaut ngelihat ke depan pada saat dia berlayar. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe data ya di mapping ya. Misalnya Cartesian, longitude, dan latitude. Interrupted Goat Homolocene. Ada yang Robinson, ada yang Winkel triple. Kalian harus ngerti konteksnya, bagaimana chart atau map yang cocok, misalnya untuk pelaut atau untuk penerbang, atau mungkin untuk orang geografik. Oke, jadi pemilihan chart harus benar-benar disesuaikan dengan konteksnya. Next, color scale. Kadang-kadang saya melihat banyak chart ditampilkan dengan gambar warna-warna, ya, tapi warnanya dibikin-bikin kayak kadang terlalu strong, kadang terlalu low, gitu ya. Padahal sebenarnya sudah banyak kumpulan warna yang sudah distandardize oleh komunitas, kayak OKB itu, atau Color Brewer Dark 2, atau ggplot. Kalau nanti kalian minta code, kalian bisa minta misalnya pakai color code atau color scale dari OKB itu, atau Color Drawer, dan lain-lain. Ini contoh penggunaan color scale. Misalnya dia pakai blue, warna blue untuk menampilkan income atau pendapatan orang dalam US dollar di lokasi tertentu di United States. Kalau kita sebut income, kita juga tidak pengen angka belakang komanya terlalu detail, kita cuma pengen lihat di mana high income, di mana low income terhadap geografi. Jadi pakai color scale, misalnya pakai color brewer blues, kita bisa produce chart seperti ini. Bisa juga kita pakai diverging data value, color scale-nya, ya, akan seperti ini. Misalnya ada 2 warna di sini, ada yang coklat, ada yang hijau. So, kalian harus perlukan kreativitas kalian untuk mendesain supaya orang kalau ngelihat ini jauh lebih cepat dia menangkap maksud yang ingin kalian ceritakan di dalam pola data. Oke, color scale ada banyak, ada OKB itu dan lain-lain. Silahkan dipilih nanti, tergantung gimana nanti kalian kebutuhannya untuk visualisasi. Saya akan lanjutkan tentang tipe-tipe pola, ya, pola-pola, dan tipe-tipe chart yang sesuai. Misalnya kalian pengen nampilin amount, bentuknya bagusnya pakai bars atau dot, atau proportion, kalian bagusnya pakai pie chart atau bars atau stack bar. Tapi kalau mau nampilin distribution data, bagusnya pakai apa? Atau relationship, atau geospasial, atau uncertainty, atau probability. Ini semua ada pilihan-pilihan chartnya. Jadi kalau kalian lihat di Seaborn sini, dia nggak ngasih tahu bahwa ini chart bagusnya buat apa, ya kapan makainya, dan lain-lain. Tapi di course ini kalian harus bisa melihat kebutuhannya, misalnya mau visualizing proportion atau amount, kalian harus punya alasan kenapa kalian misalnya pakai bars atau pie chart. Oke? Oke, so kita lanjut untuk amounts. Biasanya orang kalau mau lihat amounts, itu dia pengen compare, atau dia pengen lihat ancar-ancarnya, bukan lihat detail nilainya, misalnya 10.000,1005 misalnya. Tapi dia pengen lihat ancar-ancarnya ya, misalnya kayak, misalnya saya pengen lihat median income, saya cuma
oh mungkin 20.000, 40.000 sampai 60.000, dan saya pengen lihat bagaimana polanya, bahwa ternyata orang yang di umur 45 sampai 50 itu mencapai annual income terbesarnya, setelah itu menurun, ya. Jadi apakah pola ini valid? Ya, saya rasa ya lumayan valid ya. Orang yang udah mencapai usia 45 sampai 54 biasanya pendapatannya, income-nya itu mencapai peak-nya, setelah itu berkurang. Tapi kalau kita lihat misalnya dari sisi uh, background mereka, misalnya apakah mereka orang Asia, orang kulit putih, Hispanik, atau Black, ternyata ada pola juga di situ ya, bahwa orang Black itu income-nya lebih kecil di United States compare to orang Asia, karena mungkin orang Asia di United States memilih pekerjaan-pekerjaan engineering yang company mau membayar lebih mahal, sementara orang Black itu tidak memilih pekerjaan itu. Oke, so amount bukan cuma stack bar kayak tadi, tapi bisa juga pakai dot plot dan heat map. Ya, ini heat map, ya, ini dot plot. Jadi dot plot itu titik-titik, heat map itu pakai color degradation. Ya, misalnya saya pengen nampilin internet user plus 100 people, ya kita nggak butuh lihat detailnya gitu ya, tapi kita cuma pengen ngelihat secara heat map di negara mana misalnya yang jumlah internet usernya paling kecil, ya Kenya, ya. Kalian bisa lihat di sini yang paling besar ada di mana. Begitupun dengan life expectation, dengan dot plot ini lebih intuitif untuk kalian melihat. Oke, saya lanjutkan. Distribution. So, apa itu distribution? Ya, distribution itu saya punya data, ada nilai-nilainya, misalnya data saya nilainya yang kemungkinannya 20, 40, 60. Yang disebut distribution itu visualisasi jumlah data yang ada di nilai tersebut. Ya, itu kita sebut count atau frekuensi. Ya, jadi kalau saya bilang orang yang umur 40, berapa jumlah datanya ya kita lihat di chart yang ini ya. Itu namanya plot distribusi. Jadi dia memplot berapa orang yang usia 40, dia hitung di dalam datanya ada berapa, dan dia visualisasikan. Biasanya orang nggak pengen ngelihat count-nya atau frekuensi datanya dalam satu value, tapi dia pengen lihat bagaimana density-nya atau ternormalisasi. Jadi antara distribution itu bisa kita normalize. Apa itu normalize? Maksudnya kalau saya jumlahkan semua luas dari chart ini, totalnya 1 ya. Kita udah normalize, jadi kita pengen lihat density-nya atau kerapatannya. Oke, ada beberapa jenis untuk ini. Misalnya pakai multiple distribution. Di saat kalian pengen lihat data dengan berbagai jenis data dalam satu plot, kalian bisa distribusikan misalnya antara male dan female, kalian bisa lihat perbedaannya misalnya, atau antara tipe-tipe data yang lain yang sebelah kanan. Oke. Selain itu ada ECDF, Empirical Cumulative Distribution Function. Kalau kalian lupa definisinya, buka ChatGPT, tanya apa itu ECDF. Ini adalah bentuk bagaimana kita menampilkan distribusi juga ya. Misalnya student rank, nilai-nilai student ya, misalnya dari 40 sampai 100 kita plot, dan student rank-nya kita plot secara ascending ya, bahwa orang yang nilainya cuma sekitar 50 ya mungkin lebih kecil ya jumlahnya, tapi orang yang dapat nilai 100 mungkin ada di sini. Oke, ini kalau kalian tidak terlalu paham soal ini, ya ini adalah tipe visualisasi distribusi yang kalian bisa atur apakah mau descending atau descending, disebut empirical cumulative distribution function. Juga ada quantile plot, key plot. Jadi saya plot pakai dot plot, tapi saya kasih linear regresinya di tengah supaya orang bisa lihat
trends, ya, bagaimana kenaikannya secara linear. Bagaimana kita memvisualisasikan banyak distribution itu juga PR ya. Kalau misalnya saya punya banyak distribution, saya pengen tampilkan dalam satu chart. Ya, opsi pertama ya kayak begini, saya tumpuk-tumpukin. Tapi kalau ada 100 data agak sulit orang baca. Akhirnya data scientist waktu itu mencari pola-pola yang mana yang bagus ya untuk menampilkan many distributions at once. Oke? Ketemu yang namanya box plot. Oke? Box plot sering kalian lihatin dan kalian harus bisa baca data ini. Oke. Saya kasih contoh. Gambar ini identical yang bawah dan atas. Oke? Cuman beda chart. Jadi kalau saya punya probability density, bentuknya kayak puncak seperti ini, kayak Gaussian atau normal distribution, maka saya ambil Q1 dan Q3 itu saya sebut IQR, ya, di mana 50% data ada di situ. Dan titik puncaknya saya sebut mediannya di situ, yang kuning. Oke? Ini bisa geser ke kiri atau geser ke kanan IQR-nya, tergantung bentuk kurva normal distribution yang ada di bawah. Semua data yang lebih kecil dari Q1 minus 1,5 kali IQR, itu saya sebut anomali atau outlier. Bahwa harusnya nggak ada data tersebut ya. Jadi kira-kira kalau digambar ini kira-kira 0,35%, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu udah kita anggap outlier. Ya. Nah gambar ini kalau saya gambar seperti normal distribution di bawah, ya itu agak kompleks, tapi kalian sebagai data scientist itu perlu bisa membaca yang sebelah kanan ini. Bahwa yang sebelah kanan ini sama dengan gambar yang ini. Kalian harus bisa baca. Ya. Bahwa ada 50% data di IQR, posisinya agak di tengah. Ya. Ada beberapa outlier. Oke. Dan dia kayaknya cukup terdistribusi dengan baik kiri dan kanan. Oke. Nah, dengan box plot ini kita bisa tampilkan data dengan sangat banyak ya, walaupun misalnya dia banyak distribusinya, tampilin aja box plotnya, gitu ya. Dan ada variannya, misalnya kayak violin, seperti kayak bunga violin bentuknya ya, ini varian dari box plot, dia kasih nilai upper adjacent value, density plot, mediannya, interquartile range, dan lower adjacent value-nya dia kasih. Oke. Ini juga alternatif, kayak numpuk-numpukin gunung, ya. Ada juga yang suka menampilkan distribution seperti ini, ya kalian boleh pilih apakah pakai box plot dan lain-lain. Biasanya kalau orang bisnis lebih senang melihat yang seperti ini dibanding melihat yang box plot. Begitupun sebaliknya, orang engineering lebih senang melihat box plot dibanding melihat yang seperti ini. Oke, jadi lihat juga audiensnya, siapa yang mengkonsumsi data tersebut, jangan maksain box plot kalau kita tahu mereka nggak ngerti box plot. Saya lanjutkan. Bagaimana menampilkan proportion? Pilihannya pakai pie chart atau stack bar, ya. Kapan kita memilih pie chart, stack bar, atau side by side bar? Mungkin di sini saya kasih kayak rule of thumb-nya ya. Kalau kita pengen clearly visualize data as a proportion as a whole, mungkin bagusnya pie chart atau stack bar, ya. Coba lihat, ada satu case di mana hanya stack bar yang bagus, yaitu kalau kita mau visualisasikan many set of proportion of or time series, ya, itu lebih bagus pakai stack bar. Oke. So, ini side by side bar, jadi beberapa, misalnya per tahun kita tampilin nilai ya. Ada yang tampilin seperti ini bad, bagusan seperti ini ya. Oke. Ada juga yang nampilin proportion dengan cara seperti ini. Kayaknya agak sulit dibaca, tapi kalau kalian tampilkan dengan begini, ini lebih bagus. Oke. Ini udah pasti wrong karena jumlahnya tidak 100%. Oke, bisa juga jadi bad.
Ya, jadi kalian harus hati-hati pakai pie chart, even simple chart seperti itu. Bagaimana kalau dia nested? Maksudnya dia kayak di dalam komponen itu ada komponen lagi. Apakah kita bisa pakai nested pie chart? Cuman agak sulit dibaca. Gimana kalian baca? Ini memang indah karena warna-warninya atau bentuk polanya. Tapi kalian bayangkan orang yang ngebaca, gimana cara yang ngebaca ini? Oke, ternyata ada alternatif untuk nested proportion, misalnya pakai kayak mosaic plot atau tree maps. Ya, mungkin di sini orang lebih intuitif bacanya. Juga ada yang seperti ini yang kita sebut parallel set plot. Mungkin kalian jarang ngelihat ini, tapi ini biasanya untuk orang-orang bisnis sering mereka ngelihat chart-chart seperti ini yang disebut parallel set plot. Association atau relationship atau hubungan antar variabel dalam data biasanya pakai scatter plot, ya, supaya kalian bisa lihat scatter plotnya. Gampang sekali bikin chart-chart seperti ini ya. Kalian bisa minta ke ChatGPT misalnya given iris dataset, write Python code misalnya untuk generate scatter plot, nanti teaching assistant akan membantu untuk kalian bisa punya skill tersebut. Jadi jangan dihafalin materi ini, nggak ada gunanya. Sebaiknya kalian bisa mengerti dan kalian bisa prompt ke ChatGPT atau Gemini untuk bisa dapetin code yang kalian inginkan untuk gambar seperti ini. Oke, kadang-kadang ada asosiasi yang kita pengen measure, ada satu nilai misalnya correlation, coefficient, itu bisa kita tampilkan nilai tersebut di atas. Supaya orang lihat bahwa, oh memang ini ada tendensi linear. Nah, kita kasih linear coefficient, ya, atau correlation. Juga bisa pakai korelogram untuk spesifik scientific plot, misalnya kayak di chemistry, di kimia, atau di physics, ya, mereka punya different plot. Biasanya ada yang disebut korelogram. Ini nanti akan kalian lebih dalamin pada saat kita belajar tentang exploratory data analysis, bahwa kalau saya plot data saya dan dia tidak terdistribusi dengan baik di dalam Cartesian koordinat, saya bisa bikin koordinat baru yang kita sebut principal component, PC1, PC2, sehingga waktu saya plot data saya dalam PC1 dan PC2, itu jauh lebih center atau ada di tengah data-data saya terdistribusi. Oke? Nanti kita akan belajar PCA, LDA, SVD pada saat kita belajar tentang exploratory data analysis. Ini juga skill penting untuk any data scientist ataupun AI engineer. Biasanya dipelajari pada saat kita melakukan dimensionality reduction. Jadi kalau saya punya data, saya running PCA, dia akan cariin sumbu baru, saya evaluate sumbu PC principal komponen itu. Kalau yang tidak terlalu banyak data terdistribusi di situ, saya remove principal komponennya. Misalnya gambar sebelah ini, saya bilang ya mungkin cuma cukup PC1, PC2. Ya, tapi pada saat saya running pertama mungkin ada PC3, PC4, PC5, tapi saya pengen tampilkan hanya dengan PC1 dan PC2. Oke, ada pair data plot, ini juga banyak. Saya percepat supaya kalian lebih banyak praktek ya. Ada time series data yang unik, polanya itu ada waktu, ada kenaikan atau trends, ada seasonality, perulangan atau periodik. Itu disebut time series, bahwa data yang series terhadap waktu dan ada pola-pola di dalamnya, kayak kenaikan, siklik, periodik, dan lain-lain. Ada plot khusus untuk time series, biasanya pakai multiple time curve kayak gini. Ya. Cuman kadang-kadang bisa jadi bad kalau kalian misalnya punya time series seperti ini, kalian tampilkan ini agak sulit. Nah, biasanya ada case-case di mana kita harus lakukan dekomposisi untuk ngelihat. Saya pengen cuman ngelihat rate-nya, kenaikannya. Jadi data ini saya dekomposisi untuk ngelihat pola-pola tertentu. Kadang juga harus ada trik supaya bisa lebih mudah dimengerti, kayak principal component analysis, ya.
Jadi kalau misalnya ribet saya baca di sumbu ini, coba bikin sumbu baru, cari sumbu PC1, PC2 yang lebih bagus, sehingga seorang bisa melihat siklik atau periodical dari data resesi dan recovery-nya. Nggak sulit dibaca di sebelah kiri. Kadang-kadang juga kita butuh smoothing teknik, jadi selain dia punya osilasi datanya yang seperti ini, tapi kita juga kasih lihat trennya. Ada beberapa teknik kayak moving average, jadi pada saat saya ke depan atau ke belakang, saya ambil beberapa sampel data, saya rata-ratain, saya lakukan regresi, ya, atau pakai LOES, Locally Estimated Scatter Plot Smoothing. Jadi kalian bisa tampilin smoothed datanya di tengah supaya orang bisa lihat, oh ini turun dikit habis itu naik ya, tanpa harus terlalu fokus ke nilai aktual yang berosilasi dan noisy. Lanjut, LOES. Ini ada teknik, nanti kalian bisa plot, minta code-nya untuk pakai smoother supaya tampil gambar seperti ini ya. Saya pengen setelah sesi ini kalian bisa ngeplot apapun yang kalian pengen plot dengan Seaborn atau Matplotlib library. Biasanya saya lebih senang pakai Seaborn dibanding Matplotlib karena ini lebih indah ya. Banyak juga variasinya kayak seperti ini scatter plot. Oke, kalian harus bisa artikan nih apa ini scatter plot seperti ini. Tengahnya adalah plot distribusi, multiple label, ada Adelia, Ginstrap, dan Gento. Jadi kalian harus bisa baca distribusinya. Ingat, distribusi itu plot terhadap nilai dan jumlah data di nilai tersebut. Kalau kita jadikan density, kita sebut density plot. Oke? Ini cuma very simple, berapa baris code. Ya. Sama dia udah punya color code, color scale, yang bawaan dari Seaborn, sehingga dia bagus untuk kalian pakai. Saya lanjut, visualizing trend, juga ada banyak smoothing teknik, ya kalian nggak perlu hafalin, tapi yang penting kalian coba ngerti konsepnya, sehingga pada saat kalian butuhkan, kalian bisa instruksikan ke ChatGPT untuk melakukan apa yang kalian mau. Oke, saya lanjut. Kadang-kadang ada tren yang kita pengen tampilkan, tapi kita punya teorinya atau kita punya hukumnya. Misalnya saya pengen nampilin misalnya data ini kenaikan, tapi teori saya bilang bahwa Y sama dengan A dikurang BX pangkat minus MX. Jadi saya plot tergantung fungsi hipotesa yang saya punya. Untuk nunjukin bahwa hipotesa saya, fungsi hipotesa yang di bawah ini sesuai dengan data. Oke. Di time series juga biasanya ada banyak pola yang bergabung satu, ada yang mengenai tren kenaikannya, ada mengenai periodiknya, ya, atau sikliknya. Teknik-teknik di trending, kayak saya bisa memecahkan time series itu menjadi pola kenaikan aja atau pola periodik aja, itu kita sebut time series decomposition. Ada banyak tekniknya di situ ya. Dan itu tinggal minta code-nya ke ChatGPT, dia bisa pisahin time series kalian untuk ngelihat pola data periodik dan tren. Ini contohnya, ya. Jadi misalnya saya punya data seperti ini sebelah kanan, saya bisa pisahin dari sebelah kiri. Dengan teknik yang disebut time series decomposition untuk melihat dia punya reminder, seasonal fluctuation, dia punya long term trend, sama monthly average. Jadi dari data sebelah kanan ini, pola-polanya saya bisa ekstrak, saya bisa dekomposisi menjadi seperti sebelah kiri. Oke, terakhir soal peta. Ada yang tipenya kayak choropleth map, kartogram seperti ini. Oke, tentu saja ada purpose-nya, mungkin buat penerbang kali ya. Ada juga yang beda seperti ini. Ada juga yang seperti Google Map, di mana data geospasial, data geografi, dia kasih layer di atasnya, supaya kalian bisa add information ke individual layer, sehingga kalian bisa menceritakan misalnya di dalam kota tersebut, bagaimana data-data kependudukan di dalam per geografi. Ya. Jadi dia buat kayak layer-layer.
Ini kalau kalian belajar Google Maps, banyak sekali features-features yang dia sediakan untuk itu. Oke, geospasial biasanya ada tipe data kayak tipe plot kayak choropleth maps, ada juga kartogram untuk nampilin. Ada banyak ya. Nah, terakhir untuk data-data uncertainty atau probability. Semoga kalian udah ngerti gambar distribusi yang sebelah kanan ini ya. Tapi kadang kalau kita nampilin probability ada tipe-tipe plot yang kalian mungkin baru lihat, kayak misalnya error bar atau confidence band, atau mungkin yang seperti quantile dot plot seperti ini, atau mungkin yang seperti ini. Ya. Jadi ternyata banyak variasinya untuk bikin visualisasikan distribusi atau sampling data di dalam statistik. Oke, ini juga ada tipe frekuensi and Bayesian data, dia visualisasikan kayak gini. Juga ada yang kasih seperti confident band, bahwa dia bilang, saya punya garis tengahnya atau garis trendnya, tapi nilai confidence saya masih agak masih yang daerah abu-abu ini. Ya. Ini nunjukin bahwa dia nggak terlalu confident dengan garis di tengah, tapi confident band-nya itu yang area abu-abu tersebut. Oke, lanjut. Ada juga plot namanya hypothetical outcome plot untuk uncertainty. Tentu saja nggak perlu kalian hafalin semua ini karena banyak ya. Kalian bisa cari buku ini di folder Google Drive ya. Buku ini di-summarize di course ini. Kalian nanti bisa cari PDF-nya, jadi jadikan kayak katalog. Misalnya kalian ada sesuatu yang harus diplot, balik lagi ke materi ini untuk melihat kira-kira plot mana yang sesuai. Oke, Seaborn Framework, seperti halnya Python framework lainnya, anything kalian udah bisa minta ke ChatGPT nanti ya. Misalnya, saya kasih contoh ya. Nanti aja, misalnya kalian nanti prom bareng ya sama teaching assistant, misalnya pakai data MNIST ya, MNIST data. Pernah lihat data ini? Ini adalah data tulisan tangan yang sudah dirapihkan dari US Postal Office ya. So MNIST dataset ini bentuknya image, oke? Gimana coba saya visualisasikan? Image-nya ini 28x28 atau 32x32 tergantung kalian download yang versi mana. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau saya pengen bikin scatter plot dari MNIST, labelnya ada 10. Label itu maksudnya kategorinya ada angka 0, ada angka 1 sampai 9, total 10. Oke? Gimana kita visualisasikan MNIST dataset kalau dimensinya tinggi, ya? So, kita bisa reduksi dimensinya ini kan 28x28. Mungkin saya kasih tunjuk satu TensorFlow projection. Nanti kalian bisa bikin code-nya sama Farel. Asal kalian understand apa yang dilakuin di tools ini, kalian bisa bikin code-nya di Python ya. So, saya tadi bilang data MNIST. Oke. Image-nya itu 28x28. Jumlah datanya mungkin sekitar 10 ribuan atau 20 ribuan. Gimana kalian lihat polanya? Apa yang membedakan image ini nilainya angkanya 0, image ini angkanya 1? So, yang bisa dilakukan, karena visualisasi terbatas hanya dalam 3 dimensi, maka saya lakukan PCA, Principal Component Analysis, untuk menurunkan dimensi tiap data, misalnya angka 0, datanya itu image 28x28, sekitar 568 ya, panjang vektornya kalau saya plot. Agak susah diplot kalau terlalu high dimension ya. So, yang saya lakukan, saya turunkan dimensinya cuma 3,
Setelah itu kita plot terhadap primary komponennya. Oke, kalian bisa lihat bagaimana data-data itu terdistribusi di dalam. Oke, coba kalian play around these tools untuk get the feeling apa sih itu PCA gitu ya. Bahwa data yang tadinya image bisa saya visualisasikan. Nah, kalau memang terjadi ada pola yang memisahkan angka 7, angka 5, angka 1, maka machine learning itu uh, bisa dipakai untuk membuat klasifikasi. Kalau saya kasih data baru, dia bilang ini angka 1. Ya. Karena memang ada pola bahwa angka 1 di dalam PCA ini, di dalam 3 dimensi ini, terpisah dengan yang lain. Misalnya saya bilang angka 2, atau saya bilang angka 3, atau angka 4. Ya. So once kalian belajar nanti minggu depan soal dimensional reduction, kalian bisa punya intuisi bahwa kalau datanya high dimension, turunin ke low dimension supaya saya bisa visualisasikan. Tapi apakah cuma TCA teknik untuk dimensional reduction? Ternyata juga ada TSNA. Mungkin kalau saya pakai TSNA, dia akan visualisasikan berbeda data MNIST tersebut ya. Kalian belum belajar apa itu TSNA, tapi biasanya nanti kalian akan belajar pada saat belajar tentang clustering. Dengan TSNA, dia bikin sumbu 3 dimensi Cartesian, dan dia bisa cluster data dengan tipe yang sama. Ya. Begitupun dengan UMAP. Silakan main-main di sini, tools ini. Saya harap kalian bisa prompting untuk buat kayak seperti ini untuk data kalian. Misalnya kalian pilih data iris atau data apapun itu yang public. Coba perform dimensionality reduction. Minggu depan kita akan belajar apa itu PCA, LDA, SPD, tekniknya. Tapi kalian selalu bisa prompting untuk kalian bisa dapetin code-nya, dan kalian bisa bikin tools seperti ini. Ya, ini nggak sulit bikin tools seperti ini, karena sebenarnya dia cuma provide datanya di belakang, di server. Setelah itu dia perform algoritma namanya PCA, TSNA, ataupun UMAP, okay? Dan dia kasih parameternya untuk kalian simulate ya algoritma tersebut untuk memvisualisasikan atau memproject data tersebut ke dimensi yang lebih kecil. Oke, ini kalau diplot dengan UMAP. Oke, so bayangkan kalian bikin machine learning engine untuk memisahkan angka 0, angka 1, angka 2 pakai UMAP, ya mungkin lebih mudah kalian pisahkan ya dibanding kalian lakukan dengan PCA. Oke, so next, bagaimana learn Seaborn? Ya, just prompting. Zaman dulu ya kita harus lihat dokumentasi dan lain-lain. Sekarang setelah kalian tahu Seaborn, tipe-tipe datanya, mungkin kalian cuma butuh baca ini 15 menit. Oh, ada fitur-fitur kayak gini. Oke, nanti saya bisa minta prompt-nya. Kalian hidup di masa yang lebih indah, karena tugas code itu bisa kalian outsource ke AI. Ya, problemnya kalau kalian tidak mengerti bagaimana caranya menginstruksi AI-nya untuk melakukan apa yang kalian mau, ya. Jadi sekarang saatnya justru untuk kalian belajar understanding-nya dalam secara fundamental dan konseptual. Praktikalnya kalian udah terbantu sekali dengan AI. Oke, ini Seaborn. Ada juga tipe chart lain yang bagus. Dia kalau Seaborn produce image, tapi solution kayak eChart, ya. Ini produce JavaScript dan React.js, ya, library kayak kalau kalian pengen bikin web application nampilin chart, kan nggak mungkin kalian running Seaborn dapetin image, setelah itu embed image, static image ke website. Kalian pengen interaktif, opsinya pakai eChart. Satu lagi mungkin pakai Nivo Props. Ini lebih bagus dari eChart dan lebih responsif, ya. Lebih kalian akan dapatin code-nya, ya. Misalnya chart ini code JavaScript-nya. Oke. Kalian bisa pakai ChatGPT untuk generate code ini per chart, ya.
ada setting-setting atau konfigurasinya, kalian bisa atur di sini untuk pakai Nivorox ya. Compare to eChart, saya lebih senang pakai ini sekarang untuk visualisasi data di dalam web application. Oke, selanjutkan. Next. Dulu ada dari Bokeh Framework, tapi jarang yang pakai saat ini. Kalau kalian pengen bikin dashboard, ya mungkin bisa lihat Superset atau Metabase. Metabase juga dashboard open source, kalian bisa pakai untuk bangun dashboard. Oke, that's it. Materi kuliah buat hari ini. Kalian masih punya waktu, silahkan praktikum ya. Buka ChatGPT kalian, siapin Google Colab kalian, make sure materi ini kalian bisa kuasain ya. Kalau dikasih tugas sama teaching assistant sebaiknya dikerjakan. Ya, itu bukan dia pengen merepotkan kalian, kita pengen angkatan ini menjadi engineer yang lebih baik sehingga kalian bisa masuk ke dunia kerja dengan lebih confident. Saat ini kondisinya tidak baik-baik saja di luar sana ya. Ekonomi kita masuk ke arah krisis. Saya berharap kalian lebih mindful, lebih sadar sebagai mahasiswa bahwa yang bisa merubah nasib kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri dan effort yang kalian put dalam pembelajaran supaya kalian punya skill. Ya, skill data visualization ini penting. Ini yang paling sering diminta pada saat kalian interview. Saya harap kalian capable untuk prakteknya, fundamentalnya, dan konseptualnya. Saya stop sampai sini. Silakan lanjut dengan teaching assistant. Silakan. Baik, terima kasih Pak Risman atas penjelasan materinya. Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke sesi praktikal. Seperti biasa, teman-teman silakan buka notebook atau Google Colab-nya. Saya izin share screen. Oke, teman-teman silakan unduh file IPYNB yang akan saya bagikan. Jadi teman-teman tinggal copy paste dari prompt yang sudah saya sediakan. Silakan. Di dalam file ini saya sediakan prompt-nya dan juga sel yang kosong, sehingga teman-teman tinggal copy saja prompt yang saya bagikan dan paste ke ChatGPT, dan hasil code-nya bisa di paste di sel ini, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa run. Tapi kita akan coba jalankan bersama dan juga akan coba pahami bersama, gitu ya. Oke, sembari teman-teman mengunduh worksheet yang sudah saya sediakan, teman-teman juga perlu mengunduh dataset terkait student performance in exams. Saya bagikan linknya ke kolom chat. Drive-nya butuh akses. Oke, sebentar. Oke. Share. Silakan coba lagi. Bagi teman-teman yang sudah mengunduh dataset dari Kaggle-nya, teman-teman bisa upload dataset tersebut ke Google Drive teman-teman. Di sini saya taruh di sini. Studentperformance.csv. Izin saya tunggu sampai 954. Tolong ketikkan sudah di kolom chat kalau teman-teman sudah mengunduh dataset dan menguploadnya ke Google Drive dan mengunduh file worksheet IPYNB dan membukanya di Google Colab. Jadi teman-teman setelah mengunduh IPYNB-nya tinggal buka Google Colab, kemudian upload, dan teman-teman tinggal upload file IPYNB worksheet yang sudah saya sediakan ke sini. Ketikkan sudah di kolom chat apabila teman-teman sudah melakukannya.
Jika ada kesulitan, teman-teman bisa kabarkan di kolom chat atau open mic. Aman, teman-teman? Aksan sudah mengunduhkah? Mizan Gozi? Oke, sip. Thank you. Kita bisa lanjut ya, teman-teman. Yang pertama, setelah teman-teman mengunggah datasetnya ke Google Colab, teman-teman perlu mengkonekkan Google Colab teman-teman dengan Google Drive. Saya sarankan kita menggunakan ChatGPT. Mengapa? Karena jika kita menggunakan Gemini, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah karakternya terbatas, hanya hingga 400. Padahal dalam beberapa case, misalnya ketika kita mau meminta sesuatu gitu ya, contohnya, beri sampel kode Python untuk menampilkan presentase dari data bertipe kategorikal. Nah, si LLM ini dia membutuhkan konteks gitu ya, sehingga kita perlu memberikan informasi. Data-data kita tuh terdiri dari apa saja. Sehingga kita kopikan informasi dari data kita. Nah, namun dengan begitu karakternya itu melebihi 400. Nah, sehingga tadi pas saya coba, si Gemini ini tidak menyanggupi hal tersebut, sehingga untuk itu kita gunakan ChatGPT. Oke, kita close. Silakan teman-teman buka ChatGPT masing-masing. Oke, kita mulai copy paste dari prompt yang sudah saya sediakan. Kita minta kode untuk connect Google Colab dengan Google Drive. Kita copy, kita paste. Oke, nah kita diberikan kode drive.mount. Ini untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Kita paste, kemudian kita run. Oke, ini saya terlalu banyak buka Google Colab, sorry. Aku matiin dulu yang lainnya. Run lagi. Kita klik connect to Google Drive. Kita login sesuai dengan akun Google Drive di mana kita menyimpan dataset kita, dan itu adalah akun yang sama dengan Google Colab yang sedang kita gunakan gitu ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, berhasil. Ketika sudah berhasil terkonek ke Google Drive, di sini tentu ada logo Google Drive-nya, dan teman-teman bisa buka file Google Drive teman-teman di sisi samping. Gitu ya. Nah, sekarang kita minta kode untuk membaca dataset sebagai data frame. Sebetulnya, kode ini sangatlah lumrah dan akan sering teman-teman gunakan gitu ya, ketika membuat machine learning model atau melakukan analisis data. Jadi sebenarnya bisa saja teman-teman mengetikkan. Tetapi tujuannya kita melakukan prompting adalah supaya teman-teman tidak worry terhadap code, dan kita bisa dibantu untuk dibantu ChatGPT untuk generate code, sehingga di sini kami ajarkan untuk prompting. Kita copy saja promptnya, paste ke ChatGPT.
Iya, sebetulnya kodenya hanya cukup seperti ini. Kita define data frame kita, nama variabelnya apa gitu ya. Kemudian PD alias ini pandas ya, dot read underscore CSV, kemudian path-nya di mana gitu. Kita copy saja, kita paste ke sini. Nah, teman-teman, best practice dalam melakukan running code, teman-teman harus pisahkan library yang teman-teman gunakan di sel paling atas gitu ya. Jadi teman-teman bisa cut, import pandas SPD-nya di sel tersendiri, kita run terlebih dahulu. Kemudian kita, sebelum run ini ada perintah dari ChatGPT, ganti path sesuai lokasi file Anda. Nah, di saya menyimpannya di ML dataset, kemudian ini ya filenya studentperformance.csv, di sebelah kanannya ada titik 3, kita klik titik 3-nya, kita copy path-nya. Kemudian kita paste ke dalam tanda kutipnya jangan dihapus, kita paste. Kemudian kita run. Oke, sampai sini terlebih dahulu dari teman-teman adakah kendala atau aman? Silakan ketikkan di kolom chat. Ketut Satria, aman? Nisrina aman? Aman, Kak. Oke. Sip, kita bisa lanjutkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kolom-kolomnya ada apa aja. By the way guys, sedikit tips. Ketika kita melakukan print, tampilannya seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa hapuskan printnya, jadi sisakan gini aja, df.head. Nah ini, tapi aku mau taruhnya di bawah aja deh, di sini. Ya, sebetulnya di prompt selanjutnya, teman-teman bisa kopikan beri kode untuk menampilkan baris data frame, yang nanti hasil generated dari LLM-nya adalah df.head. Jadi aku izin run di sini. Kalau printnya dihapus teman-teman, nah aku lebih suka sih tampilannya lebih estetik dibandingkan yang seperti ini ya, cuman teks saja. Gitu. Di sini kita bisa lihat kolom kita ada apa aja. Gender. Oke, dari dataset kita ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Kemudian race atau ethnicity. Ada grup A, grup B, grup C, dan kita bisa lihat unique value dari masing-masing kolom juga boleh. Parental level of education, ada yang bachelor, some college, master degree, dan sebagainya. Lunch, ada standard, ada free atau reduced gitu ya. Jadi yang ini adalah tingkat edukasi dari orang tua masing-masing siswa. Yang ini siswanya tuh makan siangnya kayak apa gitu. Kemudian di sini ada task preparation course, si siswanya tuh udah nyelesain task preparation atau belum. Dan ini adalah masing-masing skor dari mata pelajaran matematika, membaca, dan menulis gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke next prompt, kita bisa tambahkan ini terlebih dahulu. Kita minta ChatGPT, sorry. Yang ini dulu deh. Oh ya, ke prompt selanjutnya. Beri kode untuk menampilkan info dari data frame. Kita copy, kita paste. Oke. Kita bisa kopikan. Nah, tadi kan kita udah import pandas gitu ya di sel teratas kalau teman-teman ingat. Nah, di sini. Jadi kita nggak perlu import lagi, dan teman-teman bisa kopikan ini saja, df.info. Ini untuk menampilkan informasi tentang data frame. Kita bisa paste di sel di sini yang sudah saya sediakan, run.
Oke, di sini kita dapatkan ada 1000 baris dari data yang kita miliki, mulai dari indeks 0 hingga 999, dan setiap kolom memiliki nilai 1000 juga, yang artinya tidak ada missing value gitu ya. Dan kita bisa lihat tipe dari data dari kolom tersebut adalah objek untuk gender tentu ya, karena kategorikal ada female, ada male, race, ethnicity tadi dari A, B, C gitu ya. Parental level of education juga objek, lunch juga objek, test preparation course dia objek juga karena di sini adalah completed sama none gitu ya value-nya. Dan untuk score ini bersifat integer yang isinya adalah angka. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan. Oke. Kita bisa minta ChatGPT untuk kita tambahkan prompt baru ya. Prompt. Beri kode untuk melihat unique values dari masing-masing kolom kategorikal. Kita copy, kita sediakan sel untuk code-nya, kita paste ke ChatGPT. Oke, kita kopikan dari sini. Karena tadi import library udah kita jalankan dan kita sudah membaca data frame kita ya. Sehingga kita cukup kopikan di sini. Kita run. Kalau teman-teman ada yang error, silakan kabarkan di kolom chat Zoom atau di grup WhatsApp. Nanti bisa dibantu mungkin oleh Mas Farel ya, Mas Farel, untuk kita solve bersama. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa unique value dari kolom gender ada female and male. Race, ethnicity ternyata ada sampai D dan E. Kemudian unique value untuk parental level of education ada bachelor, some college, master degree, associate degree, high school, some high school. Kemudian untuk lunch ada yang standard sama free reduced, dan untuk test preparation course ada none sama completed. Jadi yang baru kita ketahui berarti ini ya, tadi belum semuanya kita bisa lihat di kolom, di tabel. Nah, sekarang kita bisa lihat semua unique value dari data kita. Nah, untuk informasi apa sih penjelasan dari masing-masing kategori tersebut bisa dilihat di sini. Some college artinya orang tua telah berkuliah di universitas tapi tidak sampai lulus. High school, orang tua hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SMA. Some high school, orang tua hanya bersekolah di SMA tapi tidak menyelesaikan. Kemudian untuk yang standard, untuk lunch gitu ya. Standar artinya siswa membayar untuk makan siang dengan harga penuh. Dan menunjukkan ekonomi keluarga yang baik, free atau reduce, siswa menerima makanan siang gratis atau dengan potongan harga yang biasanya diberikan kepada keluarga yang penghasilan lebih rendah atau siswa yang memenuhi syarat program subsidi. Nah, di sini kita coba cari tahu nih, nilai dari siswa itu seperti apa, korelasi dari beberapa variabel, apakah dia male ataukah female atau grup ethnicity dan sebagainya itu seperti apa. Dan kita coba lihat mana sih yang paling urgent yang bisa guru atau pendidik tangani lebih dahulu gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita penasaran persentase dari nilai persentase dari data yang kita miliki berdasarkan kategori itu seperti apa? Apakah banyak female ataukah banyak male atau lebih banyak siswa yang kurang dengan subsidi makan siangnya atau seperti apa? Nah, kita bisa gunakan prompt seperti ini. Aku punya dataset, ini kita sebutin ya, studentperformance.csv, atau kalau misalkan ChatGPT-nya tahu konteksnya kita harusnya aman sih. Terus kita kasih tahu tadi ya informasi terkait dataset kita. Kita minta kode Python untuk menampilkan persentase
dari data bertipe kategorikal dalam bentuk pie chart. Sehingga saya bisa copy paste ke Google Colab. Kita paste. Oke. Ini tadi udah kita lakukan, sudah menghubungkan, sudah membaca data frame. Nah, ini menampilkan persentase data kategorikal dalam pie chart. Kita bisa copy code-nya. Oops. Sorry, ini kita paste hasil code-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan, best practice. Jadi teman-teman harus mengikuti hal ini. Kenapa? Karena ketika kita misalkan nggak mengumpulkan library-nya di dalam satu sel, teman-teman jadi berantakan dalam import library. Jadi teman-teman udah import pandas, terus habis itu di ChatGPT-nya ngasih kode untuk import pandas lagi, dan itu tidak efektif gitu ya teman-teman, sehingga kita perlu sediakan sel yang isinya adalah import library. Kita import matplotlib, kita import seaborn yang tadi teman-teman sudah dengarkan bersama penjelasannya di materi fundamental dan konseptual dari Pak Risman. Oke, kita coba run. Ini mengatur gaya grafik seaborn untuk estetika lebih baik, ada white grid-nya. Oke, membuat pie chart, ini berdasarkan gender, berdasarkan race, ethnicity, gitu ya. Oke, kita bisa lihat. Oh, female-nya ada 51%, male-nya 48%. Nggak terlalu jomplang ya, teman-teman. Kemudian ethnicity, paling banyak tuh grup C, paling sedikit di grup A. Grup A cuma 8,9%, grup C itu 31,9%. Kemudian level of education, paling banyak ternyata some college, jadi masuk college tapi belum selesai. Paling sedikit di master degree gitu ya, yang S2. Kemudian percentage of lunch, ternyata banyak kok siswa yang lunchnya tadi ya yang lebih proper gitu. Kemudian percentage of test preparation course, ternyata hanya 35% saja siswa yang menyelesaikan gitu ya preparation course testnya. Sedangkan 64% tidak menyelesaikan preparation course testnya. Gitu. Nah, teman-teman, tadi ya terkait estetika, teman-teman bisa kopikan code prompt berikut. Oops. Copy. Mau. Jadi di sini aku konteksnya memberikan kode pie chart yang sebelumnya gitu ya. Aku copy, terus aku minta tolong dong buat color pastel aja. Style color, pastel style color. Gitu ya. Kita run. Nah, ini biasanya suka para mahasiswi nih, warna pastel gitu. Kita coba copy code-nya, kita run di sini. Ya, ternyata tidak memberikan output yang sesuai ekspektasi, warnanya nggak ada perubahan gitu ya. Nah, kalau tadi tuh, ini, aku diberi code ini. Kita bilang, atau ini tadi udah pastel. That's not pastel. Please give me code to visualize in pastel style.
Coba ya kita copy code-nya. Kita paste. Run. Oke. Nah, ini lebih pastel, lebih soft gitu ya warnanya. Teman-teman bisa mainkan di situ. Atau misalkan kalau mau warm atau hangat gitu ya. Teman-teman juga bisa copy prompt ini. Untuk mempercepat, kita bisa next saja. Oke. Oke. Selanjutnya, ini warm sudah. Yang ini pastel color tadi udah kita run, kita hapus saja boleh. Oke, selanjutnya adalah kita minta supaya kita mau melihat distribusi dari nilai math, reading, sama writing-nya kayak apa. Apakah banyak mahasiswa yang nilainya ada di 90, 100 gitu ya, yang artinya adalah miring atau skew ke kanan gitu, bener nggak? Distribution, skewness. Nah ini apa? Skew ke kiri ternyata. Oke. Apakah banyak mahasiswa yang ternyata nilainya di atas 80 gitu, ataukah banyak siswa yang nilainya di bawah KKM gitu ya. Nah, kita bisa kopikan prompt berikut. Dari beri kode untuk melihat distribusi nilai math, reading, dan writing dengan informasi sebagai berikut. Jadi kita kopikan nama-nama variabel kita gitu. Kita copy code-nya, kita paste. Nah, ini teman-teman kalau bisa teman-teman lihat, writing score ini penulisannya literally sama dengan nama variabel yang kita miliki. Reading score, math score gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah membaca dataset, jadi teman-teman hapus saja. Pandas, Matplotlib, Seaborn udah pernah diimport juga, ini bisa kita hapus. Kita tinggal run. Tara, teman-teman bisa lihat untuk math score nih ya, paling banyak ada di sekitar 60, 70 sampai 80 gitu. Kemudian di reading score ternyata nih ekornya lumayan ya di bawah 40 nih. Oh, sorry. Oke, nah di sini yang tailnya panjang tuh di sini maths-nya ya. Di bawah 20 tailnya panjang, tapi kalau reading sama writing ya di sekitar 20 tuh hampir stop gitu. Sekarang kita coba lihat dengan box plot. Kita copy saja prompt yang di atas ini. Kita paste. Beri kode untuk melihat box plot. Jadi teman-teman nggak hanya memvisualisasikan saja, tapi teman-teman tahu untuk apa sih aku melihat distribusi dari data aku, untuk apa sih aku melihat box plot dari data aku. Nah, kita coba pahami bersama ya. Oke, kita copy code-nya. Kemudian kita paste. Ini kita tambahin cell code, kita paste. Membaca dataset udah kita lakukan, import library sudah kita lakukan, kita bisa hapus. Kita run. Tara, teman-teman bisa lihat ya bahwa outlier dari mata pelajaran math sangatlah banyak sekali, which is dia senada ataupun tadi ya sesuai dengan yang kita pahami dari distribusi visualisasi ini gitu. Sedangkan untuk reading seperti ini di sekitar 20-an tuh udah stop, dan untuk writing ada di bawah 20 masih ada nilai siswa yang punya nilai di bawah 20 juga. Bahkan di math score tuh ada yang nilainya 0 gitu. Jadi di sini teman-teman tahu nih, oh box plot itu untuk melihat outlier,
distribusi kita bisa melihat distribusi dari data kita, apakah dia miring ke kanan, miring ke kiri gitu ya. Kan kalau atau terdistribusi normal, artinya terdistribusi normal tuh yang tengah ini ya. Kebanyakan ada di tengah nilai yang sedangkan yang ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan sedikit gitu. Jadi artinya siswa yang nilainya kecil ya sedikit, nilai yang siswa yang pinter sekali juga sedikit gitu, itu artinya distribusi normal. Karena emang normally gitu ya, jadi siswa yang normal banyak gitu, dan yang tidak bisa banget itu sedikit, yang pinter banget juga sedikit gitu. Oke. Sekarang kita minta informasinya dong terkait siswa yang fail dan pass untuk masing-masing pelajaran dengan misalkan minimal KKM kita 75. Kita copy, kita paste. Beri kode Python untuk melihat visualisasi. Kita tambahkan kata visualisasi. Jumlah siswa yang fail dan pass untuk masing-masing pelajaran dengan minimal nilai yang dianggap pass adalah 75. Kita run. Ya. Kita copy code-nya. Kita paste. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas dan kita masih ada kuis. Oops. Oh, belum selesai generated-nya. Kita copy code-nya. Kita paste. Ini udah kita lakukan. Run. Tuh, teman-teman, kita bisa lihat ya, yang fail ada paling banyak tuh di math gitu. Yang paling sedikit fail ada di apa ini? Reading. Yang pass-nya math cuma 300 orang gitu. Nah, jadi teman-teman dapat insight-nya instead of teman-teman melihat per baris dari tabel gitu ya. Nah, teman-teman, silakan lanjutkan untuk prompting dan juga run the code, tinggal sedikit lagi, dan teman-teman bisa tambahkan kode-kode lainnya untuk melakukan visualisasi. Silakan teman-teman coba explore. Tujuannya adalah teman-teman belajar dan melakukan praktik secara langsung gitu ya. Yang pertama itu, dan teman-teman harus memberikan insights dari masing-masing visualisasi. Di sini contohnya, insights siswa terbanyak yang mengalami fail dalam mata pelajaran dengan KKM 75 adalah mata pelajaran math. Terus kasih penjelasan jumlah siswa yang fail math berapa, ya untuk writing berapa, reading berapa. Jadi teman-teman tidak hanya terus ini yang apa? Paste. Nah, jadi teman-teman nggak hanya coding aja terus ya udah aku bisa running kok, nggak gitu, tapi teman-teman harus tahu teman-teman tuh ngapain gitu ya. Jadi masing-masing dari visualisasi ini teman-teman silakan berikan insights-nya. Terus misalkan di sini teman-teman bisa arti dari masing-masing pie chart-nya apa, karena ini sama pie chart-nya ya, teman-teman bisa sampaikan aja, oh ini untuk mengubah style dari pie chart-nya dan sebagainya. Gitu, nanti aku akan detailkan tugasnya di Excel seperti biasa, dan mungkin kita bisa masuk ke sesi kuis, Farel. Halo monitor, Farel. Bentar ya.
Tes, Farel. Kita bisa mulai kuis. Oh, dia sedang koneksi error, teman-teman. Mohon bersabar. Sambil menunggu Farel, teman-teman ada pertanyaan atau feedback terkait pembelajarannya? Terlalu cepat gak, guys? Jempol kalau terlalu cepat. Terlalu cepat kah? Sorry, Satria. Oh, enggak. Oke, thank you, guys. Bentar ya, guys. Kita enakan lebih enakan untuk kuis bersama. Jadi teman-teman tetap stay di sini. Kita tunggu Farel sebentar. Oke. Silakan join my quizzes dengan kode aku kopikan ke kolom chat. Yuk, yuk, yuk. Join, enter code. Oops. Oops. Ini. Coba teman-teman. Farel mau share the screen supaya lebih seru. Oh, koneksi trouble jadi agak susah ya untuk share screen. Nggak masalah. Dua 21 orang join. Yuk, yuk, yuk. Jam 10.30. Zoom-nya harus gantian nih sama teman-teman robotik. Teman-teman silakan pakai nama lengkap dan name, tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Karena akan mempermudah untuk memasukkan ke dalam nilai gitu ya. Kita tunggu sampai 10.27. 36 join. 38. Di sini di Zoom ada sekitar 40-an ya. 45 dikurangi 2, 43. 41. Oke. 10.27. Ada yang ketinggalan? Open mic. Hitung 10 mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, silakan Farel. Fokus, enjoy.
Karena Zoom-nya akan dipakai, aku izin end Zoom ya, teman-teman bisa lanjutkan pengerjaan kuisnya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali insyaallah. Bye-bye.